Sintayong akhirnya benar-benar pergi meninggalkan Indonesia. Malam ini, Sintayong bersama semua staf asal Korea melakukan acara perpisahan dengan supporter timnas Indonesia. Sintayong mengucapkan bahwa dia sangat cinta Indonesia dan mendoakan bersama semua stafnya agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga teman-teman semua, para penggemar sepak bola tanah air dan juga para supporter fan timnas Indonesia. Akhirnya malam ini Sintayong akan resmi kembali ke Korea dan akan ada acara perpisahan dengan para supporter timnas Indonesia. Sintayong bersama staf yang berasal dari Korea di timnas Indonesia ini semuanya akan kembali ke Korea untuk memulai babak baru. Dan Sintayong mengucapkan di medsos bahwasanya beliau mendoakan untuk timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia dan juga mengucapkan terima kasih kepada supporter, kepada warga Indonesia, masyarakat Indonesia dan juga PSSI. Tidak ada rasa sedih dan sakit hati kalau kita lihat dari pembicaraan dari Coach Sintayong. Meskipun di hati yang terdalamnya, menurut asistennya, penerjemahnya di acara podcastnya Deddy Corbuzier, Sintayong sangat sedih karena meninggalkan Indonesia, bukan karena diputus kontraknya atau gimana, namun dia mengatakan Sintayong sudah sangat mencintai Indonesia, supporternya, masyarakatnya, keramaannya, dan cita-citanya dari supporter untuk Indonesia bisa maju ke Piala Dunia itu menjadikan hati Sintayong tergugah dan ingin berjuang bersama untuk mengangkat sepak bola Indonesia. Namun yang terjadi, tiba-tiba PSSI memutuskan kontrak untuk memberhentikan Sintayong dari kepelatihan Indonesia. Semua staf, anggota, kru-kru dari Korea merasakan sesuatu kesedihan. Kalau kecewa pastilah ada, namun intinya kesedihan karena tidak bisa lagi untuk menemani supporter timnas Indonesia yang berjuang dari bawah bersama, menyatukan hati, tekad untuk bisa maju ke Piala Dunia. Namun programnya, rancangannya sudah di planning begitu jauh, begitu matang, begitu sempurna, di-cut tiba-tiba, dihilangkan tiba-tiba oleh PSSI. Itulah yang menjadi kesedihan dan kekecewaan oleh para kru, stafnya Sintayong asal Korea. Dan tentunya Sintayong sendiri di dalam hatinya dia sangatlah sedih. Dan kalau kecewa urusan gaji sih enggak ya, dia sedih lah intinya. Dia sedih karena terlalu sayang kepada timnas Indonesia, anak asuhannya, dan juga terutama adalah supporter Indonesia dengan fan yang begitu besar, harapan yang begitu besar. Sintayong rasanya ingin menitiskan air mata, namun beliau hanyalah diam. Di kata-kata terakhirnya, Sintayong berharap Indonesia harus ke Piala Dunia karena saking cintanya dengan Indonesia Sintayong ini. Sintayong akan pergi memulai babak baru di Korea, entah nanti akan membela atau melatih tim negara mana atau klub mana. Yang jelas kalau kita update terakhir, Sintayong ingin rehat dulu, ingin menenangkan diri dan ingin bersama keluarganya dulu ya. Karena kalau kita lihat di postnya Deddy Corbuzier, asistennya yang penerjemah untuk bahasa Inggris ini mengatakan bahwasanya sangatlah terpukul Sintayong dan semua kru stafnya ini yang sudah menyatu hatinya, bekerja keras untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia dengan segala daya upaya, namun diputus dan akhirnya mereka sepertinya shock dan ingin untuk rehat sejenak dari dunia sepak bola. Jadi kita para supporter ini mengucapkan terima kasih untuk semua staf dari Sintayong asal Korea dan juga terutama pelatih kita Sintayong yang telah menorehkan sejarah untuk timnas Indonesia. Banyak keluh kesah, banyak sedih senang bersama Sintayong selama 5 tahun ini. Kita sebagai supporter tetaplah mengingat bahwa Sintayong adalah pelatih yang terbaik hingga detik ini untuk timnas Indonesia. Semuanya pasti setuju bahwa Sintayong adalah pahlawan untuk timnas Indonesia. Sampai kapanpun nanti tetaplah akan dikenang
Tidak peduli nanti lolos Indonesia ke Piala Dunia bersama Patrick Kluivert, namun Sintayong pastilah tetap ada di hati para fan timnas Indonesia. Jadi meskipun sekarang sudah ada Patrick Kluivert bersama rombongan dari Belanda, jika perlu nanti Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, pastilah Sintayong namanya tetaplah akan harum. Itulah satu kata untuk Sintayong ya. Dan kita tetaplah berharap timnas Indonesia era Patrick Kluivert ini tetaplah bangkit dan semakin baiklah harapan kita tentunya ya. Tidak ada lagi proses, tidak ada lagi untuk merancang dari bawah dan supporter menuntut hasil untuk asuhan Patrick Kluivert saat ini. Apalagi nanti akan ada banyak penambahan pemain baru seperti Ola Romeni, Jairo Redeluat, yang tentunya jika kita gagal akan jadi pertaruhan besar untuk PSSI dan semua anggota PSSI saat ini ya. Dan juga para pundit-pundit bola yang kritisinya sangat panas di telinga, ini pastinya nanti akan di-cut oleh para supporter tentang kondisi Indonesia jika nanti gagal lolos ke Piala Dunia, karena targetnya sudah dinaikkan oleh para supporter. Indonesia harus lolos Piala Dunia, jika tidak maka PSSI harus out semuanya. Meskipun kalau kita lihat esko PSSI di berbagai talkshow di televisi banyak yang simpang siur ya urusan target PSSI ini. Ada yang mengatakan tidak ditargetkan ke Piala Dunia, hanya lolos ronde 4, target Piala Dunia 2030. Ada juga yang mengatakan ini ada kesempatan, target kita harus lolos 2026 ini karena materi pemain kita sudah memadai, maka pelatih kita harus kita ganti. Itu alasannya mereka. Dan lucunya lagi Patrick Kluivert mengatakan bukan di podcast ya, di acara bincang-bincang di SCTV, mengatakan bahwasanya Patrick Kluivert tidak dibebani untuk lolos ke Piala Dunia oleh PSSI. Jadi sangat simpang siur, sangat penuh drama PSSI dan juga staf PSSI saat ini ya. Bahkan ada juga ini mengatakan di podcastnya Deddy Corbuzier bahwasanya asistennya dari Sintayong yang menerjemah ke bahasa Inggris itu mengatakan bahwasanya banyak berita bohong tentang alasan-alasannya PSSI ini memutus kontrak Sintayong, seperti kejadian di locker room, miskomunikasi atau apalah, itu semuanya hanya mengada-ngada menurut asistennya coach Sintayong. Saat kalau kita lihat di posenya Deddy Corbuzier, dan menyebut-sebut juga kebohongan dari mantan pemain nasional juga yang sekarang jarang dipanggil, yaitu Mark Locke, bahwasanya Mark Locke ini terlalu mengada-ngada dan terlalu melakukan kebohongan publik tentang Sintayong. Jadi kalau kita lihat di Corbuzier di podcastnya itu, asistennya Sintayong sangatlah kecewa dengan pernyataannya dari Mark Locke ini. Entahlah, itulah drama dan juga hal-hal yang sangat-sangat kontroversial untuk PSSI timnas Indonesia saat ini, di saat kita sedang euforia untuk menuju ke Piala Dunia. Ya itulah, semoga Indonesia akan memulai babak baru dan lebih baik. Meskipun tidak ada Sintayong, saya harap dan kita semua berharap para supporter ini Indonesia bisa mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026, karena hanya tinggal 4 pertandingan kita mencetak sejarah jika kita mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.